Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul lagi di majlis ini di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bertaqarrub dan menambah perbendaharaan ilmu kita bersama. Semoga apa yang kita amalkan di sini dicatat di sisi Allah sebagai amalan yang bisa memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Ikhwani fiddin, kita lanjutkan, yaitu kita sampai pada al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, halaman 46. Yang kelima, an yakuna mutatahhiran minal hadatsil asghar wal akbar. Kemudian yang keenam, an yu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Di antara hal yang dianjurkan dan disunahkan bagi seorang muadzin, bagi seseorang yang mengumandangkan azan, yaitu hendaklah dia mengumandangkan azan berdiri dan menghadap kiblat. Dia mengumandangkan azan sambil berdiri, sambil menghadap kiblat. Barakallahu fikum. Karena inilah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, tegaklah wahai Bilal." Di dalam banyak hadis. Dan juga dikarenakan azan merupakan salah satu ibadah. Dikarenakan azan merupakan salah satu ibadah, wal afdal fil ibadah an yakuna al insan fiha mustaqbilal qiblah ma lam yarid khilafahu. Dan al afdal, lebih utama bagi seseorang apabila dia sedang melakukan ibadah, baik itu qiraatul Quran, zikir, dan yang lainnya, untuk menghadap kiblat. Dianjurkan dan lebih utama bagi dia untuk menghadap kiblat. Malam yarid khilafahu, selama tidak ada dalil yang datang, barakallahu fikum, yang berbeda dengan kaifiyah ini. Selama tidak ada dalil hadis atau riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dalam hal ini. Maksudnya suatu ibadah dilakukan selain menghadap ke arah kiblat. Bahkan berkata Ibnul Munzir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ijma', berkata Al-Imam Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma', wa ajma'u ala anna sunnata an yastaqbilal qiblata fil adzan. Para ulama sepakat ijma'. Di sini Al-Imam Ibnul Munzir menukilkan al-ijma', kesepakatan dari ulama bahwa termasuk di antara sunnah yaitu al-muazzin menghadap kiblat ketika dia azan. Termasuk di antara sunnah, dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, yaitu seorang muadzin menghadap ke arah kiblat ketika dia mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Walaupun hal ini tidak wajib, namun hal ini dianjurkan. Karena al-azan merupakan salah satu bagian dari ibadah, sehingga dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika melakukan ibadah tersebut. Selama tidak ada nas yang datang, yang diriwayatkan
berbeda dengan kaifiyah yang baru saja kita sebutkan. Kemudian an yaj'ala usbu'aihi fi udhunayhi wa an yudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'alas shalah wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah. Hendaknya bagi seorang muadzin untuk meletakkan kedua jarinya ke telinganya dan dia memutar wajahnya ke arah kanan ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah, dan dia memutar wajahnya ke arah kiri ketika dia mengucapkan hayya 'alal falah. Jadi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kepalanya barakallahu fikum wajahnya dialihkan ke arah kanan. Dua kali hayya 'alas shalah, dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah dia memutar kepalanya ke arah kiri. Hayya 'alal falah, barakallahu fikum. Dua kali. Di sana ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan hayya 'alas shalah masing-masing ke kiri dan ke kanan. Hayya 'alas shalah yang pertama ke kanan, hayya 'alas shalah yang kedua ke kiri, begitu pula hayya 'alal falah ke kanan kemudian ke kiri. Namun apa yang disebutkan di dalam kitab inilah kitab ini zahir dari hadits barakallahu fikum yang diriwayatkan barakallahu fikum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Juhaifah, yaitu Abu Juhaifah mengatakan ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adam. Qala fa kharaja Bilalin bi wudu'in famin madhihin wa na'ilin. Kemudian Bilal keluar membawa air wudu, bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berebutan mengambil air bekas dari wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Qala fatawadda'a wa adzana Bilal. Qala faja'altu atatabba'u fahu hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Asyahid di sini perkataan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu ketika dia mendengar Bilal mengumandangkan azan, dia mengatakan, saya mengikuti arah mulut, saya mengikuti mulut dari Bilal dan gerakan mulutnya ke sini dan ke sini. Yaqulu yaminan wa shimalan. Dia memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri dan mengucapkan hayya 'alas shalah dan mengucapkan hayya 'alal falah. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Ini dalil barakallahu fikum disunahkannya bagi muadzin untuk memalingkan wajahnya ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ke kanan hayya 'alas shalah dan ke kiri hayya 'alal falah. Ini zahir dari apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil barakallahu fikum yang menyebutkan bahwa Bilal meletakkan kedua jarinya ke telinganya, yaitu hadits riwayat Ibnu Majah.
dari sahabat yang sama, Abu Juhaifah, wa ja'ala isbi'aihi fi udhunaihi. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu meletakkan kedua jarinya ke kedua telinganya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Bulughul Maram. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-8, an yatarassala fil adzan ay yatamahal wa yuhdirul iqamah ay yusri'u fiha. Di antara hal yang disunahkan bagi muadzin yaitu dia melambatkan suaranya, tidak mencepatkan suaranya ketika mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Wa yatamahal wa yahdirul iqamah ay yusri' fiha, dan dia mencepatkan bacaan iqamah. Barakallahu fikum, mencepatkan bacaan iqamah. Ini beberapa hal yang disunahkan bagi muadzin 1 sampai 8. Semuanya hukumnya mustahab, bukan wajib, mustahab. Dan sangat dianjurkan bagi muadzin untuk memperhatikan perkara-perkara sunnah di dalam perkara-perkara sunnah di dalam azan yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena keutamaan menghidupkan sunnah, barakallahu fikum, adalah keutamaan yang sangat besar. Karena ketika seseorang mematikan sebuah sunnah, maka akan muncul sebuah bid'ah. Ini merupakan sebuah hal yang sering kita lihat dan kita saksikan, dan juga dipersaksikan oleh para ulama kita. Maka oleh karena itu dianjurkan dan sangat dianjurkan bagi muadzin dan juga bagi setiap kaum muslimin untuk memperhatikan perkara-perkara sunnah, sehingga sunnah tersebut tidak dilupakan dan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan bahkan ketika seseorang mengupayakan untuk dihidupkannya sebuah sunnah dan dia mencontohkannya dan mengajarkannya, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, dan bahkan pahala dari orang-orang yang telah mengikutinya, sebagaimana hal ini warid diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah fi sifatil adzan wal iqamah. Tentang kaifiyah tata cara azan dan iqamah. Tata cara azan dan iqamah. Maksudnya di sini adalah bacaan-bacaan yang dikumandangkan ketika azan. Karena kaifiyatul azan atau sifatul azan ada beberapa riwayat yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Walaupun yang masyhur adalah azan yang kita dengar, barakallahu fikum, di masjid-masjid kita ini dan termasuk di masjid sini. Kaifiyatul azan wal iqamah walhuma kaifiyatun waradat biha an-nusus an-nabawiyyah wa minha ma jaa fi hadits Abi Mahdhurah. Kaifiyatul azan dan iqamah, tata cara azan dan iqamah. Al-azan dan iqamah memiliki tata cara yang diriwayatkan dari nas-nas as-sunnah, dari nas-nas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang masyhur di kutubul fikih ada dua kaifiyah, ada dua tata cara yang akan disebutkan di dalam kitab ini. Wa minha ma jaa fi hadits Abi Mahdhurah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adzan bi nafsihi faqala. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan pada hadits Abi Mahdhurah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya azan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan kepada Abu Mahdzurah al-azan secara langsung dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan azan kepada Abu Mahdzurah. Faqala taqul, Nabi mengatakan, kamu mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Azan yang ma'ruf yang sering kita dengar. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada kesalahan yang tertulis di dalam kitab ini setelah kita merujuk kepada kitab al-asalnya, yaitu hadits di dalam catatan kaki bahwa hadits ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah rahimahumullah. Ternyata di sini ada kesalahan bahwa yang meriwayatkan azan dengan 15 kalimat, dengan 15 kalimat. Coba antum hitung. Allahu akbar yang pertama 4 kali, kemudian syahadatain 4 kali 8, kemudian hayya 'alatain 4 kali 12, kemudian takbir Allahu akbar 2 kali 14, kemudian terakhir la ilaha illallah 15. Nah, yang meriwayatkan barakallahu fikum azan dengan 15 kalimat ini adalah Abdullah bin Zaid, bukan Abu Mahdzurah. Adapun Abu Mahdzurah barakallahu fikum, beliau meriwayatkan azan dengan 19 kalimat. Ada tambahan 4 kalimat lagi. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana? Dan juga setelah kita merujuk kepada hadits Abu Dawud dan juga kitab Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Ibnu Majah rahimahumullah, kita dapati bahwa baik pada Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Ibnu Majah bahwa Abu Mahdzurah meriwayatkan azan dari Nabi, menerima pelajaran azan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 19 kalimat. Barakallahu fikum, bukan 15 kalimat. Di sini berarti ada kesalahan. Mungkin ini salah cetak dari penerbit atau waham dari penulis. Hadits Abdullah bin Zaid barakallahu fikum, hadits yang masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Bukhari dan selain keduanya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sunan Abu Dawud. Barakallahu fikum. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan juga Al-Imam An-Nawawi dan para ulama yang lainnya. Dan pada hadis Abdullah bin Zaid ada kisah awal pertama kali disyariatkannya azan. Berkata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'mal liyudraba bihi linnas li jam'is shalah. Ketika sebelumnya mereka
para sahabat itu berkumpul dan memperbincangkan dengan apa, dengan cara apa kita mengumpulkan kaum muslimin untuk menegakkan salat berjamaah. Ada yang berpendapat mengatakan bagaimana kita mengumpulkan dan mengumumkan waktu salat dengan kita memukul lonceng sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro. Ada yang mengatakan juga bagaimana kalau kita menggunakan trompet sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Barakallahu fikum. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Zaid memerintahkan untuk memukul nakus, lonceng, untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk menegakkan ibadah salat berjamaah, tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Datang kepadaku atau menghampiriku atau mengelilingiku dalam keadaan saya tidur. Maksudnya dia bermimpi. Abdullah bin Zaid bermimpi, yaitu datang seseorang kepada dia membawa nakus, membawa lonceng di tangannya. Fakultu, saya mengatakan, ya Abdullah, atabi'un nakus, wahai hamba Allah, apakah engkau akan menjual lonceng tersebut? Qala wa ma tasna'u bihi. Ini di dalam mimpi. Abdullah bin Zaid menceritakan kisah mimpinya. Kemudian orang tadi mengatakan, untuk apa? Apa yang kau lakukan dengan lonceng ini? Fakultu, Abdullah bin Zaid, nad'u bihi ila shalah. Kami ingin memanggil kaum muslimin dengannya untuk menegakkan salat. Qala afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Maukah engkau, kata orang tadi, saya tunjukkan kepadamu terhadap sesuatu yang lebih baik dari ini, dari itu, dari nakus. Fakultu bala, tentu, kata Abdullah bin Zaid. Faqala taqul, yaitu engkau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 4 kalimat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, 4 kalimat. 12 sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kalimat jadi 14. La ilaha illallah jadi 15. Qala thumma ista'khara anni ghaira ba'id, thumma qala taqulu idza aqamta as-shalah. Kemudian dia mundur dariku, enggak jauh, enggak terlalu jauh. Kemudian dia mengatakan, taqulu idza aqamtas shalah, apabila engkau ingin menegakkan salat, yaitu ingin membacakan iqamatus shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, 2 kalimat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iqamah yang ma'ruf, yang kita amalkan di negeri ini. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan bahwa orang yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid itu ketika dia hendak mengumandangkan iqamah, dia mundur, tidak terlalu jauh, dia mundur, maksudnya dia berpindah dari tempat awal dia mengumandangkan azan. Maka dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa disunnahkan bagi muadzin ketika mengumandangkan iqamah, barakallahu fikum, berpindah dari tempat dia azan. Berpindah dari tempat dia azan. Dia mengumandangkan iqamah, bukan di tempat dia mengumandangkan azan. Ini sunnah, sebagaimana yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya. Dan mimpi dari Abdullah bin Zaid dikatakan oleh Nabi SAW, innaha la ru'ya haq, sesungguhnya itu merupakan mimpi yang benar, mimpi yang sungguh.
Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima raaitu faqala. Ketika pagi hari saya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan kepadanya apa yang saya lihat di dalam mimpiku, Nabi mengatakan, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang sungguh, mimpi yang benar insyaallah, kata Nabi. Fakum ma'a Bilal fa'alki alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda minka sauta. Berdirilah engkau bersama Bilal dan sebutkan kepadanya apa yang engkau lihat, sehingga dia mengumandangkan azan dengan kalimat-kalimat tersebut. Fa innahu anda sautan minka, karena dia lebih bagus dan lebih keras suaranya darimu. Barakallahu fikum. Faqumtu ma'a Bilal faja'altu ulqihi alaihi wa yu'adzinu bihi. Maka saya pun berdiri bersama Bilal dan saya pun menyebutkan kalimat-kalimat azan dan dia mengumandangkan azan dengan kalimat-kalimat tersebut. Fasami'a dzalika Umar bin Khattab, dan Umar mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Wa huwa fi baiti, dalam keadaan dia berada di rumahnya. Fa kharaja yajurru ridaahu, maka dia bersegera keluar sambil menarik selendangnya, maksudnya dia keluar dengan tergesa-gesa. Umar segera keluar dengan tergesa-gesa dari rumahnya dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ura." Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, sungguh saya telah melihat apa yang saya lihat. Maksudnya saya bermimpi sama seperti yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falillahil hamd." Maka Nabi mengatakan, sungguh falillahil hamd, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di dalam hadits Abdullah bin Zaid, padanya ada kaifiyatul adzan dan juga sekaligus kaifiyatul iqamah. Kaifiyatul iqamah, barakallahu fikum, yang kita amalkan bahkan di seluruh negeri Indonesia ini dan masyhur, dan bahkan ini adalah azan Mekah, azan Masjidil Haram yang disaksikan oleh seluruh kaum muslimin, yang disaksikan oleh seluruh kaum muslimin di dalam musim-musim haji. Dan azan inilah yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa amma sifatul iqamah, kita lanjutkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Li hadits berapa kalimat ini? 6 2 4 6 8 10 11. Nah, 11 kalimat. 11 kalimat. Jadi azannya berapa? 15 kalimat dan iqamahnya 11 kalimat. Ini azan yang dikumandangkan oleh Bilal, mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid dan juga dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, qala umira Bilalun an yashfa'al adzan wa an yutiral iqamah illa al iqamah. Yaitu Bilal, Anas mengatakan Bilal diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamah, dan mengganjilkan kalimat-kalimat iqamah illal iqamah, kecuali al iqamah, yaitu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga berdasarkan hadis ini, ada sebagian ulama berpendapat bahwa iqamah itu takbirnya bacaannya cuma 1 kali, bukan 2 kali. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, adapun yang masyhur
yang kita sering dengar dan juga yang disebutkan di dalam mimpi Abdullah bin Zaid, barakallahu fikum, takbir dibaca 2 kali, bukan 1 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, barakallahu fikum. Namun yang masyhur, yang terakhir yang kita dengar, yaitu apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid, fatakunu kalimatul adzan marrataini marratain, sehingga kalimat-kalimat azan itu 2 kali 2 kali, wa kalimatul iqamah marratan marrah, 1 kali 1 kali kalau kalimat al-iqamah. Illa fi qoulihi qad qamatis shalah fatakunu marratain lil haditsil madhi, kecuali lafaz qad qamatis shalah itu dibacakan 2 kali 2 kali sebagaimana hadits barakallahu fikum yang tadi, yaitu hadits Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini kaifiyah yang pertama. Fahadi sifatul adzan wal iqamah al-mustahabbah. Maka inilah sifat adzan, tata cara adzan dan iqamah yang disunnahkan, yang disenangi. Lianna Bilalan kana yu'adzinu bihi hadaran wa safaran ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Karena Bilal barakallahu fikum mengumandangkan azan dengan kaifiyah ini, baik ketika hadaran, ketika beliau berada di kota Madinah tidak safar, dan juga bahkan ketika safar Bilal mengumandangkan azan barakallahu fikum dengan kalimat-kalimat 15 tadi dan juga iqamah dengan 11 kalimat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Wa in rajja'a fil adzan aw thanna al-iqamah fala ba'sa. Ini kaifiyah yang kedua. Wa in rajja'a, kalau seandainya dia menyebutkan tarji'. Apa itu tarji'? Kita baca ta'liq di sini, at-tarji' yakni at-tardid bima'na annahu yukhaffidu sautahu fi syahadataini thumma yu'iduhuma bi raf'is saut kama akhrajahu Abu Dawud. Barakallahu fikum. At-tarji' yaitu mengulang bacaan azan, mengulang kalimat-kalimat azan. At-tarji' raja'a itu kembali, at-tardid maksudnya mengulang, rujuk. Yakni maksudnya adalah pada asyhadatain pada asyhadatain 4 kalimat asyhadatain dia baca dengan suara yang rendah, dengan suara yang pelan. Kemudian dia mengulang 4 kalimat tersebut, 4 kalimat asyhadatain dengan suara yang keras, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu hadits Abu Mahdzurah, barakallahu fikum, dengan 19 kalimat. Di riwayat Abu Mahdzurah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, barakallahu fikum, qala qultu ya Rasulullah allimni sunnatal adzan. Abu Mahdzurah mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, ajarkan kepada saya sunnah azan. Qala famasaha bimuqaddama ra'si. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunku. Wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tarfa' biha sautak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kalimat. Dan engkau mengangkat suaramu dengan 4 kalimat tersebut. 6. Ayo sama-sama kita hitung. Tsumma taqul, 4 kalimat ya, Allahu akbar. Tsumma taqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tukhaffidu biha sautak. Baca asyhadatain, 4 kalimat asyhadatain, tukhaffidu biha sautak. Engkau merendahkan suaramu. Engkau merendahkan suaramu. Berarti sudah berapa kalimat? 8 kalimat. Tsumma tarfa'a sautaka bisyahadah. Kemudian engkau mengangkat suaramu dengan mengucapkan 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, diulang kembali 4 kalimat syahadat tersebut, akan tetapi dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti sudah berapa? 12 kalimat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 4 kalimat berarti 16. Barakallahu fikum. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 18. La ilaha illallah terakhir, la ilaha illallah 19 kalimat. Nah, kemudian ada tambahan di sini, fa in kana salatas subhi fakul qulta as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ketika salat subuh. Barakallahu fikum. Ini lafaz azannya 19 kalimat. Wal iqamah, adapun al iqamah di dalam hadits Abu Mahdzurah yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud dan juga At-Tirmidzi dan dikeluarkan juga oleh Al-Imam Muslim. Barakallahu fikum. Hadits disahihkan oleh Imam Al-Albani. Juga hadits Abu Mahdzurah dari sahabat Abu Mahdzurah. Wal iqamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia al-iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kalimat? 4 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 kalimat, 8 kalimat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 4 kalimat, berarti 12. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. 16 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar. 18 kalimat. La ilaha illallah. Sama. Berapa kalimat semuanya? 19 kalimat. Berarti di dalam hadits Abu Mahdzurah, barakallahu fikum, baik azan dan iqamahnya sama-sama 19 kalimat. Barakallahu fikum. Lalu mana yang kita amalkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Barakallahu fikum. Mana yang kita amalkan? Pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan di Al-Imam Ahmad mengatakan ila jawaz kulli ma warada fi sifatil adzan wal iqamah. Beliau berpendapat boleh untuk mengamalkan semua kaifiyah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kaifiyah adzan dan iqamah. Di dalam kaifiyah adzan dan iqamah. Barakallahu fikum. Namun beliau lebih memilih azannya Bilal dan iqamahnya Bilal, yaitu 15 kalimat. Barakallahu fikum. Adapun takbirnya berapa? Iqamahnya 11 kalimat. Azannya 15 kalimat, iqamahnya 11 kalimat. Beliau lebih memilih, barakallahu fikum, azannya Bilal dengan 15 kalimat. Dan juga inilah azan yang dipilih oleh Al-Hanafiyah dan juga Asy-Syafi'iyah, dan bahkan jumhurul ulama, mayoritas ulama lebih memilih azannya Bilal. Azannya Bilal. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena ini adalah azannya penduduk Mekah. Dan bahkan di musim haji pun azan ini dikumandangkan sehingga didengar oleh seluruh kaum muslimin
dari seluruh penjuru kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Wallahu